Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tema 4, yaitu tentang hak dan kewajiban. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak yaitu Aisyah Isniani Wulandari, NIM K71200117 dari kelas 5C. Prodinya PGSD UNS Surakarta. Muatan yang kakak ambil yaitu ada 3. Yang pertama muatan PPKN, muatan Bahasa Indonesia, dan muatan SPDP. Untuk KD-nya pada muatan PPKN pada KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Untuk muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Dan yang ketiga pada KD SPDP 3.2 mengetahui bentuk dan variasi irama melalui lagu. Yang pertama kita akan masuk pada muatan PPKN. Kita buka materi. Materinya yaitu hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perannya. Nah, sekarang apa sih hak dan kewajiban itu? Apakah dari adik-adik ada yang tahu mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban? Ternyata segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang merupakan pengertian dari hak. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab menurut aturan yang berlaku. Kira-kira apa ya peran dari setiap anggota keluarga itu? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama yaitu ayah. Kewajiban dan tugas ayah yang pertama yaitu melindungi anggota keluarga. Yang kedua mencari nafkah dan yang ketiga menjadi suri tauladan yang baik. Hak ayah yang pertama yaitu mendapat penghormatan dari keluarga. Yang kedua mendapat kasih sayang dari keluarga. Dan yang ketiga dipenuhinya seluruh perintah dan nasihatnya untuk kebaikan. Selanjutnya yaitu ibu. Kewajiban dan tugas ibu yang pertama yaitu merawat anak-anak. Yang kedua mengurus rumah tangga. Dan yang ketiga menjadi suri tauladan yang baik. Hak ibu yang pertama yaitu mendapatkan nafkah dari ayah. Yang kedua mendapatkan rasa sayang dari keluarga. Dan yang ketiga mendapatkan bantuan dari anak ataupun ayah. Yang terakhir yaitu kewajiban dan tugas anak. Yang pertama yaitu belajar. Yang kedua membantu ayah dan ibu. Yang ketiga merapikan mainan setelah digunakan. Dan yang keempat bersikap baik kepada saudara. Hak anak yang pertama yaitu disayangi oleh kedua orang tua. Yang kedua dicukupi segala kebutuhannya. Dan yang ketiga memiliki kebebasan dalam bermain dengan memperhatikan waktu dan juga memiliki kebebasan untuk beristirahat. Untuk memperjelas pemahaman, mari kita simak video berikut ini. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu.
Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ya. Jika kita rajin, maka nilai kita juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kita menjadi anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Nah, itulah tadi anak-anak, hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Bu Guru berharap anak-anak dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah secara seimbang. Berdasarkan video yang telah diputar tadi, dijelaskan bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Adik-adik, adakah yang sudah mengetahui simbol sila kelima sila Pancasila? Nah, simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, terdapat contoh dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara lain, jika siswa berhak untuk meminta nilai pada guru sebagai hasil belajar, maka seorang siswa memiliki kewajiban untuk mengerjakan soal dan belajar dengan giat. Yang kedua, siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Kemudian, karena siswa berhak meminjam buku di perpustakaan, maka siswa juga memiliki kewajiban untuk menjaga buku yang telah dipinjamnya. Nah, itu materi tentang
PPKN. Selanjutnya, agar adik-adik lebih semangat dan lebih paham materi, mari kita dengarkan lagu tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kewajiban dan hakku beraneka ragamnya. Hormati ibu guru, berhak mendapat ilmu. Tuntas kewajibanku, hei, sungguh senang hatiku. Hakku pun ku dapat, sukses dunia akhirat. Kewajiban dan hakku beraneka ragamnya. Hormati bapak guru, berhak mendapat ilmu. Tuntas kewajibanku, hei, sungguh senang hatiku. Hakku pun ku dapat, sukses dunia akhirat. Pakailah seragammu agar kau nampak ayu. Belajarlah yang giat agar nilai kau dapat. Tunaikan kewajibanmu, hei, maka hakmu kau dapat. Sungguh senang hatiku dapat kawan dan ilmu. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman adik-adik, mari kita berlatih soal berikut ini. Yang pertama, ketika siswa belum memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, maka siswa berhak untuk A. Berdebat dengan guru, B. Mencontek teman, C. Bertanya kepada guru. Coba kita cek jawaban yang A, berdebat dengan guru. Ternyata jawaban yang A salah. Apakah yang B dengan mencontek teman? Jawaban B juga salah. Kemudian apakah C bertanya kepada guru? Ternyata jawabannya benar. Jadi ketika siswa tidak paham tentang materi, maka sebaiknya siswa itu memiliki hak untuk bertanya kepada guru. Soal selanjutnya, manakah aktivitas yang termasuk kewajiban siswa di sekolah? Yang gambar pertama ini merupakan ilustrasi siswa yang sedang piket di kelas. Yang gambar kedua ini ilustrasi siswa sedang membeli makanan di kantin sekolah. Dan yang ketiga ini ilustrasi mengenai siswa sedang mengunjungi perpustakaan. Nah, mana sih aktivitas yang termasuk kewajiban siswa di sekolah? Coba kita lihat perpustakaan. Ternyata jawabannya kurang tepat. Apakah yang kantin sekolah? Kantin sekolah juga kurang tepat. Apakah piket kelas? Ternyata melakukan piket kelas merupakan salah satu kewajiban yang harus
dijalankan oleh setiap siswa. Soal selanjutnya yaitu, manakah yang tidak termasuk hak siswa di sekolah? A. Menggunakan perpustakaan secara nyaman. B. Melakukan piket secara rutin. C. Mendapatkan pendidikan yang layak. Coba kita cek apakah jawaban A betul. Ternyata jawaban A salah. Apakah B. Melakukan piket secara rutin? Ternyata benar. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang B. Karena piket kelas merupakan aktivitas kewajiban siswa. Soal selanjutnya yaitu, sekolah menyediakan fasilitas supaya kebersihan lingkungan sekolah terjaga. Fasilitas yang dimaksud yaitu, apakah di kantin sekolah, apakah tempat sampah, apakah perpustakaan. Coba kita cek untuk gambar yang pertama. Ternyata gambar yang pertama itu salah. Apakah gambar yang kedua yaitu tempat sampah? Ternyata benar. Jadi fasilitas yang disediakan oleh sekolah agar kebersihan lingkungan sekolah terjaga yaitu dengan fasilitas tempat sampah. Soal selanjutnya yaitu, menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah merupakan kewajiban bagi A. Siswa perempuan, B. Seluruh warga sekolah, C. Kepala sekolah. Coba kita cek apakah jawaban A betul. Ternyata jawaban yang A salah. Apakah jawaban yang B betul? Ternyata jawaban yang B betul. Maka menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah merupakan kewajiban bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Tentang kritik dan saran. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu kritik dan saran? Saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Sedangkan kritik merupakan sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Nah, saran itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu ada kata sebaiknya. Yang kedua mengandung kata seharusnya. Yang ketiga ada baiknya. Yang keempat lebih baik. Kelima semestinya dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada contoh kritik. Yang pertama, lukisan itu tidak bagus karena terlihat sangat kaku dan miskin warna. Yang kedua, keputusan pemerintah dalam menaikkan harga BBM tidak berpihak kepada rakyat kecil. Yang ketiga, kamar Budi sangat kotor dan tidak rapi. Yang keempat, karangan bebasmu jauh dari kata bagus karena tidak memiliki kejelasan tentang ide pokoknya. Yang kelima, pekerjaanmu sama sekali tidak rapi, bahkan hasilnya juga tidak maksimal. Demikian contoh mengenai kalimat kritik. Selanjutnya yaitu kalimat saran. Yang pertama, seharusnya lukisan itu diwarnai dengan warna biru agar terlihat lebih hidup. Nah, kalimat yang pertama ini merupakan kalimat saran karena pada ciri yang telah dijelaskan di slide sebelumnya itu mengandung kata seharusnya. Lah, kalimat
ke-1 ini juga mengandung kata seharusnya. Yang kedua itu, pemerintah lebih baik mengkaji ulang tentang keputusannya tersebut. Kalimat 2 ini juga terdapat kalimat lebih baik yang merupakan salah satu ciri dari saran. Kalimat yang ketiga yaitu Budi seharusnya membersihkan kamarnya agar selalu terlihat bersih dan rapi. Kalimat ketiga ini merupakan saran karena terdapat kata seharusnya. Yang keempat, sebaiknya sebelum menulis karangan, hendaknya kamu membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Kalimat keempat ini juga merupakan saran karena terdapat kata sebaiknya yang pernah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan contoh saran yang terakhir yaitu lebih baik bagimu untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaanmu itu. Kalimat kelima ini juga merupakan kalimat saran karena terdapat kata lebih baik. Selanjutnya ini ada kalimat kritik dan saran. Kalimat kritik dan saran ini merupakan rangkaian kalimat yang di dalamnya itu terdapat kandungan seperti kritik dan juga terdapat kata saran. Contohnya itu yang pertama, pekerjaan Budi sangat tidak rapi sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Seharusnya Budi bekerja dengan tidak terburu-buru dan memperhatikan kerapian agar hasilnya memuaskan. Kalimat kritik pada poin pertama ini yaitu pekerjaan Budi sangat tidak rapi sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Kemudian kalimat sarannya itu pada seharusnya Budi bekerja dengan tidak terburu-buru. Untuk poin kedua, puisi karangan Arya Nugraha tidak memiliki rima sehingga terdengar seperti kalimat biasa. Seharusnya ia lebih memperhatikan diksi atau pemilihan kata dalam puisinya. Pada poin 2 ini, kalimat kritiknya yaitu pada kalimat puisi karangan Arya Nugraha tidak memiliki rima sehingga terdengar seperti kalimat biasa. Untuk kalimat sarannya yaitu pada kalimat yang mengandung kata seharusnya, yaitu seharusnya ia lebih memperhatikan diksi atau pemilihan kata dalam puisinya. Kemudian, baju yang kau kenakan itu tidak cocok dengan warna kulitmu. Sebaiknya kamu memakai baju yang berwarna cerah sehingga terlihat sepadan di kulit. Kalimat kritik pada poin ketiga ini yaitu pada kalimat baju yang kau kenakan itu tidak cocok dengan warna kulitmu. Kemudian sarannya yaitu sebaiknya kamu memakai baju yang berwarna cerah sehingga terlihat sepadan di kulit. Kemudian kalimat yang keempat, perkataanmu itu terlalu menyakitkan hati orang lain. Ada baiknya sebelum berkata sesuatu kepada orang lain, dipikirkan terlebih dahulu akibatnya. Untuk kalimat kritiknya yaitu perkataanmu itu terlalu menyakitkan hati orang lain. Dan sarannya yaitu ada baiknya sebelum berkata sesuatu kepada orang lain dipikirkan dahulu akibatnya. Kemudian warna tembok rumah Pak Budi sangat kuno. Sebaiknya ia mengganti warna itu dengan warna yang lebih cerah. Misalnya yaitu biru atau kuning. Untuk kalimat kritiknya yaitu warna tembok rumah Pak Budi sangat kuno. Dan kalimat sarannya yaitu yang mengandung kata sebaiknya. Yaitu kalimat sebaiknya ia mengganti warna itu dengan warna yang lebih cerah. Misalnya warna biru ataupun warna kuning. Nah, ini ada dialog yang menunjukkan
kalimat kritik dan saran. Itu ada percakapan antara Alif dan Zidan. Zidan berkata, ayo kita mengerjakan tugas bersama di rumah Robi. Kemudian Zidan menjawab, ayo kita ajak yang lain juga ya. Kemudian Alif menjawab, siapa lagi? Kemudian Zidan, aku punya tetangga baru namanya Raihan. Dia baru pulang kemarin. Kemudian Alif menjawab, oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Robi. Zidan juga menjawabnya, iya Alif, kata Umi, kita harus bersikap baik kepada tetangga kita. Dan si Alif juga menjawab, iya Pak Guru juga mengajarkan kita seperti itu. Kemudian Zidan menjawab, kita harus memberitahu Robi kalau ada teman baru. Kemudian Alif juga menjawab, iya, Robi pasti senang. Nah, pada percakapan antara Alif dan Zidan ini mengandung kalimat saran. Apakah dari adik-adik ini tahu mana kalimat saran yang terdapat pada percakapan tadi? Nah, percakapan tadi itu kalimat sarannya pada saat Alif menjawab, oh ya, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Robi. Karena kalimat saran itu kan kalimat yang mengandung kata sebaiknya. Jadi, sebaiknya kita ajak juga dia ke rumah Robi merupakan kalimat saran dalam percakapan Alif dan juga Zidan. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang SPDP. Materinya yaitu tentang pola variasi dalam irama lagu. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik ini menyanyikan sebuah lagu? Kakak yakin adik-adik sudah pernah menyanyikan lagu. Sebuah lagu terdiri atas berbagai bagian yang membentuknya, misalnya nada dan notasi. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada ditulis dengan menggunakan notasi atau simbol. Pada dasarnya, notasi hanya dapat melukiskan dua sifat nada, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek. Warna nada dapat dilukiskan dengan notasi. Dengan notasi ini, kita dapat mengenal, membaca, menuliskan, dan menyanyikan sebuah lagu. Nah, notasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada notasi balok dan juga notasi angka. Notasi angka ini merupakan sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka-angka. Sedangkan notasi balok merupakan simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Kemudian, setiap lagu juga berisi lirik. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengarnya. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut. Cara untuk menjiwai lagu tersebut antaranya yaitu melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Kemudian apa sih pola irama itu? Apakah dari adik-adik ada yang tahu? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Pola irama merupakan suatu panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang
dan teratur dalam sebuah lagu. Birama itu ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Kali ini, marilah kita dengarkan lagu yang berjudul Angin, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, barusan itu merupakan lagu yang berjudul Angin, ciptaan A.T. Mahmud. Lagu tersebut diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan angin, di mana angin bermanfaat untuk manusia. Salah satunya yaitu menggerakkan kapal layar. Lagu Angin ini mempunyai birama 4/4, yang artinya lagu tersebut mempunyai 4 ketukan. Sebuah lagu akan lebih indah jika dinyanyikan dengan iringan alat musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang menghasilkan suara tertentu dan bisa diatur oleh musisi dapat disebut dengan alat musik. Salah satu jenis alat musik yang dapat digunakan yaitu alat musik ritmis. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak bernada atau nada tidak tetap. Alat musik ritmis berfungsi untuk pengiring lagu dan pengatur irama atau tempo lagu. Terdapat cara untuk memainkan alat musik ritmis yaitu dengan cara dipukul, digesek, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh alat musik ritmis yaitu yang pertama rebana, yang kedua tamborin, yang ketiga maracas, yang keempat kastanyet, yang kelima triangle, yang keenam drum, yang ketujuh buiro, yang kedelapan simbal, dan yang kesembilan gendering. Nah, untuk memperdalam pemahaman adik-adik ini, mari kita berlatih soal. Soal yang pertama yaitu pengertian pola irama adalah A. Panjang pendek bunyi dalam lagu, B. Lirik lagu, C. Judul lagu. Coba kita cek apakah panjang pendek bunyi dalam lagu merupakan pola irama. Ternyata benar, panjang pendek sebuah lagu merupakan pengertian dari pola irama. Kemudian, panjang pendek bunyi pada sebuah lagu akan membentuk A. Pola pukulan,
B. Pola iringan, C. Pola irama. Apakah yang A betul? Ternyata jawaban yang A salah. Apakah yang B betul? Ternyata jawaban yang B juga betul. Salah. Kemudian apakah pola irama betul? Ternyata pola irama merupakan jawaban yang tepat. Selanjutnya kita akan ke soal berikutnya. Kumpulan kata-kata yang memiliki nada disebut dengan A. Lirik, B. Puisi, C. Musik. Mari kita cek apakah lirik merupakan jawaban yang tepat. Ternyata lirik merupakan jawaban yang tepat. Jadi kata yang memiliki kumpulan kata yang memiliki nada disebut dengan lirik. Demikian materi tentang hak dan kewajiban serta variasi pola irama dalam lagu. Semoga materi yang kakak sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk adik-adik semua. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Kakak mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan isi materi. Terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.